Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil dari kelas 2D, Prodi D3 Administrasi Logistik dengan NPM 653240023. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen asuransi dengan dosen pengampu Bapak Afiat Juli Hadir Santoso. Baik, untuk materi yang akan saya bahas adalah tentang jaminan polis asuransi pengangkutan. Baik, tanpa berlama-lama langsung ke materinya. Pertama adalah tentang jaminan. Asuransi pengangkutan tidaklah bertujuan untuk menutup semua kerugian yang diderita oleh tertanggung, dan hanya menjamin kerusakan atau kerugian yang timbul akibat peristiwa yang secara kebetulan datang dari luar atau incidental cause yang dapat terjadi, akan tetapi belum pasti akan terjadi. Berdasarkan bahaya tersebut di atas, maka luasnya pertanggungan jaminan yang diberikan serta syarat atau kondisi asuransi pengangkutan diatur dalam polis asuransi pengangkutan. Kondisi atau jaminan asuransi memberikan penggantian atas kerusakan atau kerugian barang serta biaya terkait selama dalam pengiriman baik lewat darat, laut, maupun udara. Nah, untuk jenis pengiriman dan asuransinya, pengiriman darat atau disebut juga land atau inland transit. Nah, asuransi pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi darat seperti truk dan kereta, dan juga bisa diperluas dengan penggunaan ferry atau alat penyeberangan laut atau sungai. Untuk pengiriman udara atau yang bisa disebut air cargo, asuransi pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi udara. Yang ketiga, pengiriman lewat laut atau sungai disebut marine cargo atau ekspor impor atau inter island. Asuransi pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi laut atau sungai. Selanjutnya kita masuk ke dalam jaminan-jaminan yang ada di dalam asuransi. Yang pertama adalah jaminan ICCC 1182. Jaminan ini menjamin kerugian yang pertama 1.1 kerugian loss or damage yang timbul dari kebakaran atau peledakan. Satu, yang kedua ada kapal terdampar, kandas, tenggelam atau terbalik. Yang ketiga ada tergelincir atau keluar rel untuk angkutan darat. Yang keempat ada tabrakan atau kontak alat angkut dengan objek lain selain air. Dan yang kelima pembakaran di pelabuhan darat. Selanjutnya kerugian akibat dari yang pertama ada general average sacrifice, pengorbanan general average. Yang kedua ada jettison atau pembuangan barang ke laut. Nah, yang kedua juga selain itu, selain jamin kerugian ada general average plus salvage charge. Yang ketiga ada collision liability about to blame collision clause. Nah, selanjutnya ada jaminan ACCB 1182. ACCB 1182 menjamin kerugian jaminan ACCC ditambah gempa bumi, letusan gunung berapi, atau disambar petir. Terus yang kedua ada jettison atau washing overboard. Yang ketiga ada masuknya air laut, danau, sungai ke dalam kapal. Yang keempat ada total loss per koli atau package saat bongkar muat di kapal. Yang terakhir ada jaminan ICCA 1182. Jaminan ini menjamin semua risiko selain yang dikecualikan, termasuk yang dijamin dalam ICCC 1182 dan ICCB 1182. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ICCC adalah jaminan yang paling rendah atau level rendah, sementara semakin tinggi jaminannya, yaitu ada jaminan tertinggi ada di ICCA, yaitu all risk, kecuali atau tapi ada yang dikecualikan. Nah, selanjutnya ada general and other exclusion. Untuk general exclusion yang pertama ada attributable to willful misconduct of the assured, perbuatan yang sengaja atau sepengetahuan tertanggung atau si izin tertanggung. Yang kedua ada ordinary leakage, kebocoran wajar, kekurangan wajar baik dalam berat maupun volume, kerugian atau kerusakan karena wear and tear atas objek yang dipertanggungkan. Yang ketiga ada insufficiency or unsuitability of packing, tidak kuatnya packing atau persiapan atas barang objek yang dipertanggungkan.
Packing dalam hal ini termasuk towage dalam kontainer atau refund. Yang keempat ada inherent fees or nature of. Inherent fees atau sifat alamiah barang atau objek yang dipertanggungan. Yang kelima ada approximately caused by delay, keterlambatan walaupun keterlambatan tersebut disebabkan oleh risiko atau bahaya yang dijamin. Yang keenam ada insolvency or financial default, ketidakmampuan keuangan dari pemilik kapal, bangkrutnya managers, charter maupun operator. Yang ketujuh ada any weapon of war, penggunaan senjata perang yang menggunakan tenaga atom, nuklir, atau reaksi-reaksi yang serupa dengan atom dan nuklir. Dan untuk other exclusion, unseaworthiness and unfitness exclusion, yang pertama ada unseaworthiness, unfitness, privy to such, dan yang nomor kedua ada waive any breach of. Nah, pengecualian akan berlaku apabila tertanggung atau wakilnya benar-benar mengetahui, mengerti, dan memahami privy terhadap keadaan tersebut pada saat pemuatan kargo. Penanggung mengabaikan pelanggaran atas hal tersebut kecuali tertanggung atau wakilnya benar-benar mengetahui, mengerti, dan memahami kondisi tersebut. Perbedaan ACC A1182 dan ACC Air 1182 excluding sending by post. Nah, ini kita akan membandingkan asuransi udara dan ACC A. Jadi perbedaannya adalah semua klausula yang berkaitan dengan latar angkut diganti dari kapal laut menjadi pesawat udara. Penghapusan kelayakan kelautan kapal menjadi kelayakan pesawat udara. Waktu transit setelah pemekaran dari 60 hari menjadi 30 hari di asuransi pesawat. Nah, klausula yang berkaitan dengan GA juga dihapuskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke Land and Air Transit atau Inland Transit Cover E. Ini menjamin kerugian atau kerusakan barang akibat kebakaran, banjir, alat angkut darat, truk atau kontainer tergelincir, terbalik atau kereta api keluar dari rel, tabrakannya alat angkut atau barang yang diangkut dengan benda lain, tenggelamnya feri saat dilakukan penyeberangan. Land and Air Transit Cover Inland Transit B menjamin seluruh kerugian untuk pengangkutan darat dan udara, terkecuali risiko-risiko sebagai pengecualian. Jaminan ini adalah jaminan yang paling luas dalam asuransi pengangkutan darat dan udara. Nah, jaminan ini juga menjamin risiko-risiko yang dijamin dalam Land and Air Transit Cover E. Jadi sini untuk Land and Air Transit atau jaminan darat dan udara ada dua. Yang pertama ada yang A dan B. Nah, untuk yang paling tinggi dalam Land and Air Transit Cover di sini yaitu yang B. Oke, kita lanjut ke pengecualiannya. Ada kerusakan sendiri, keterlambatan akibat rusak sendiri dari barang-barang yang dicantumkan di dalam polis, perang, penyerbuan negara lain, perbuatan musuh dari negara lain, sikap permusuhan atas operasi untuk berperang, di mana perang tersebut diumumkan atau tidak, peperangan umum, pemberontakan, revolusi, pemberontakan masalah, gerakan militer atau perbuatan kekuasaan, penyitaan, pengerusakan, pengambil alihan atau penyitaan oleh atau di bawah perintah oleh pemerintah atau penguasa setempat. Selanjutnya ada huru-hara sipil dan gangguan berupa kerja dan juga pembajakan. Nah, setelah itu maka kita akan lanjut ke jangka waktu jaminan atau durasi. Durasi dari jaminan ini mulai dari berakhirnya perjalanan yang dijamin atau transit clause, berakhirnya polis, sehubungan dengan berakhirnya kontak pengangkutan, termination of contract of carriage clause. Selanjutnya ada berlakunya jaminan dalam hal terjadi perubahan perjalanan atau change of voyage. Nah, selanjutnya kita masuk ke ordinary course of transit. Sejak objek yang dipertanggungkan meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan sebagaimana tercantum pada polis sebagai awal dimulainya perjalanan dan berlaku terus selama dalam perjalanan yang biasa dan berakhir. Nomor 1 ada on delivery. Pada saat barang diserah terimakan di gudang penerima atau gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan di tempat tujuan sebagaimana tercantum pada tulis. Yang kedua ada the assured elect to use either. Pada saat barang diserah terimakan di gudang atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan, sebagaimana tercantum pada polis, mana yang dipilih oleh tertanggung.
Selanjutnya nomor 1 dari the sure elect to use either, yaitu for storage other than untuk penyimpanan selain daripada perjalanan yang wajar. Yang kedua ada for allocation or distribution, untuk alokasi atau distribusi. Nah, yang ketiga ada the expire of 60 days after completion of discharge, 60 hari sejak barang dibongkar dari alat pengangkutnya di pelabuhan tujuan atau pelabuhan pembongkaran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.